لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda yang tinggal di pinggiran negeri Yaman, di sebuah gubuk kecil dan telah reyot. Ia terkena penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang sering mengejeknya. Pemuda ini tidak pernah lalai beribadah, wajahnya selalu melihat pada tempat sujud, dan tangan kanannya menopang pada tangan kirinya, rajin membaca Al-Quran, dan senantiasa menangis. Ia hanya memiliki 2 helai pakaian, sudah lusuh untuk dipakai sehingga tidak ada orang yang menghiraukannya. Beliau tidak dikenal oleh penduduk bumi, akan tetapi sangat terkenal di langit. Pemuda ini jika bersumpah demi Allah, pasti terkabul. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Beliau tidak dikenal dan miskin. Banyak orang yang suka mentertawakannya, mengejek-ejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri, serta bermacam lagi penghinaan dilemparkan kepadanya. Pemuda dari Yaman ini telah lama menjadi yatim, tidak mempunyai sanak famili kecuali hanya ibunya yang telah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan. Yang tersisa hanya penglihatannya yang kabur. Untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya, beliau bekerja sebagai pengembala domba. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk kehidupan harian bersama ibunya. Jika ada uang lebihan, beliau akan membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. Walaupun dalam keadaan serba payah, beliau tidak pernah lalai dalam mengerjakan ibadah, sedikit pun tidak berkurang. Sepanjang hidupnya, beliau melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad SAW yang telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya. Banyak tetangganya yang telah memeluk Islam pergi ke Madinah untuk mendengar ajaran Rasulullah SAW secara langsung. Uwais sangat sayang kepada sang ibu dan merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Tidak akan pernah terlontar dari mulut ibunya kecuali beliau lakukan untuk memenuhi keinginannya. Hanya satu permintaan yang sulit dikabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta ibunya. Uwais tercenung, beliau ingin sekali mengabulkannya. Namun, bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Mekah jauh. Lalu dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kaki yang lumpuh? Gumam Uwais. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Uwais pun termenung memikirkan bagaimana mewujudkan hal itu. Ia kemudian membeli seekor anak lembu dan membuat kandang di atas puncak. Setiap hari, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu menuju ke puncak bukit. Waktu berlalu dan lembu itu semakin besar, otomatis tenaga yang Uwais keluarkan semakin besar. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Kebiasaan seperti itu berlanjut setiap hari, hingga 8 bulan berlalu, sampailah musim haji tiba. Lembu itu mempunyai berat badan 100 kg dan juga otot-otot Uwais Al-Qarni yang semakin membesar. Tibalah waktunya, Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Hal itu kemudian didengar oleh sang ibu, lalu berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Kecintaannya kepada Rasulullah SAW menumbuhkan kerinduannya yang kuat untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hati Uwais juga meronta-ronta untuk ke Madinah bertemu kekasih Allah, penghulu para nabi, tetapi beliau tidak cukup bekal dan waktu.
karena harus merawat dan menjaga ibunya. Jika beliau pergi, siapa pula yang akan melihat ibunya? Dikisahkan ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Berita ini akhirnya sampai kepada Uwais, lalu ia segera memukul giginya dengan batu hingga patah. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti kecintaannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun beliau belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari berganti hari dan musim pun berlalu. Kerinduannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin besar, tapi ia punya ibu yang membutuhkannya dan tidak tega untuk meninggalkannya sendiri. Setiap harinya semakin gelisah. Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hati, bisakah memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dekat? Akhirnya, pada suatu hari Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi bertemu Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sang ibu, walaupun telah uzur, merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memahami perasaan Uwais dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi Muhammad SAW di rumahnya, dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang." Dengan perasaan gembira yang amat sangat, Uwais berkemas untuk berangkat, dan sebelum pergi, beliau menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkan serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya sepanjang kepergian beliau. Sesudah mencium tangan ibunya yang tercinta, berangkatlah Uwais menuju ke Madinah yang jaraknya sekitar 400 km dari Yaman. Dengan waktu yang cukup lama, akhirnya tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segeralah ia menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW. Diketukannya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Nabi Muhammad SAW yang ingin ditemuinya. Namun ternyata baginda Nabi Muhammad SAW masih berada di medan perang. Betapa kecewanya hati sang perindu, dari jauh ingin berjumpa, tetapi yang dirindukannya tidak berada di rumah. Dalam hatinya bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW dari medan perang. Tapi beliau terngiang akan pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakit agar ia cepat pulang ke Yaman. Disebabkan ketaatannya kepada ibunya, pesanan ibunya itu telah mengalahkan suara hati untuk menunggu Nabi Muhammad SAW. Beliau akhirnya memohon kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk pulang kembali ke Yaman. Uwais lalu menitipkan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW dan melangkah pulang dengan perasaan hampa karena tidak dapat bertemu dengan kekasih Allah. Sepulangnya dari perang, Nabi Muhammad SAW langsung bertanya tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Beliau adalah penghuni langit. Mendengar perkataan baginda Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabatnya tertegun seketika. Lalu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, memang benar. Sebelum ini ada seorang telah datang mencari Rasulullah SAW, tetapi orang itu segera pulang ke Yaman karena teringat akan ibunya yang sudah tua dan sakit, sehingga beliau bimbang meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, Uwais Al-Qarni, perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Sesudah itu baginda Rasulullah SAW memandang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Sayyidina Umar radhiyallahu an lalu bersabda, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya untuk kalian, karena dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Tahun berganti tahun dan Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah kedua, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang telah wafat. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Beliau segera mengingatkan sahabatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu
untuk mencari Uwais bersama. Sejak itu, setiap kali ada kafilah yang datang dari Yaman, mereka berdua akan bertanya tentang Uwais Al-Qarni. Apakah ia turut bersama mereka? Di antara kafilah-kafilah itu, ada yang merasa heran apakah sebenarnya yang dicari oleh kedua sahabat besar itu. Rombongan kafilah dari Yaman menuju ke Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, bersegeralah Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, mereka berdua bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memberi salam. Namun rupanya Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam kedua tamu agung tersebut sambil bersalaman. Sewaktu berjabatan tangan, Khalifah Umar segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Memang benar, dia penghuni langit. Dan ditanya Uwais oleh kedua tamu tersebut, siapakah nama saudara? Lalu jawab Uwais, Abdullah. Mendengar jawaban itu, kedua sahabat itu pun tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Sepanjang perkenalan mereka, tahulah mereka bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya beliau baru dapat turut serta bersama rombongan kafilah dagang itu. Akhirnya, Khilafah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais berkenan mendoakan untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa dari kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Tuhan. Karena didesak oleh dua sahabat besar ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua belah tangannya, lalu berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk memberinya uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais sebagai biaya hidupnya. Uwais menolaknya dengan lembut, dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa waktu kemudian, tersiarlah kabar bahwa Uwais Al-Qarni telah pulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia hendak dimandikan, tiba-tiba terlalu banyak orang yang merebut hendak memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafankan, begitu ramai orang yang menunggu untuk mengkafannya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usukan dibawa menuju ke perkuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebut hendak mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah mengemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan penduduk Yaman. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kuburan, ada saja orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka tertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tetapi ketika hari wafatmu, engkau telah mengemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa Uwais Al-Qarni yang ternyata tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Maka demikianlah ketika Rasulullah SAW
ada seseorang yang datang menanyakan perihal siapa yang pertama kali untuk berbakti. Maka Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi SAW, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni. Semoga kita mengambil hikmah dari kisah beliau. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.